Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Munawwaroh MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya Rafena Karisa, saya Anis Husna Safira, saya Dinda Mandasari. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang kisah inspiratif pendiri Alfamart, yaitu Djoko Susanto. Oke, langsung aja kita ke videonya. Selanjutnya, saya Anis Husna Safira. Siapa yang tak mengenal minimarket Alfamart? Keberadaan Alfamart begitu menjamur, apalagi di kota-kota Indonesia. Kita bisa menjumpai minimarket ini dengan mudah. Banyak masyarakat yang mengidolakan Alfamart. Tak hanya karena persediaan barang-barangnya cukup lengkap dengan harga terjangkau, Alfamart juga memberikan sensasi berbelanja yang nyaman dengan tempat outlet yang modern dan bersih. Wajar jika outlet Alfamart semakin bertambah ke berbagai daerah di Indonesia. Lantas, tangan dingin milik siapakah yang ada di balik kesuksesan Alfamart? Ternyata Alfamart ditemukan oleh Djoko Susanto. Simak kisah inspiratifnya dalam membangun Alfamart lewat ulasan berikut. Djoko Susanto telah terjun menjadi seorang entrepreneur sejak muda. Sejak usia 17 tahun, pria ini telah berbisnis dengan membantu usaha keluarganya. Keluarganya memiliki usaha kios swalayan yang lokasinya terletak di Pasar Arjuna, Jakarta. Djoko Susanto atau yang memiliki nama kecil Kwok Kwivo mengembangkan kios kecil ayahnya dengan konsep minimarket. Saat itu ia tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menjaga kios milik keluarganya di Pasar Arjuna, Jakarta. Djoko Susanto hanya sekolah sampai kelas 1 SD. Naas, pada tahun 1976, musibah pun dialami oleh keluarga Djoko Susanto. Terjadi kebakaran di Pasar Arjuna. Kios keluarga Djoko pun tak luput dilahap oleh si jago merah. Walau demikian, Djoko Susanto tak lantas menyerah. Ia memilih untuk bangkit dan membangun kembali bisnis tersebut. Pada 1976, musibah kebakaran membuat kios Djoko di wilayah Pasar Arjuna terbakar. Modal 80-90% miliknya habis begitu saja. Pengalaman buruk ini tak lantas menghentikannya. Ia pun mulai bangkit dari keterpurukannya di waktu yang relatif singkat. Hingga usahanya balik seperti keadaan awal dan mengembangkan inovasi lain, yaitu berjualan rokok. Menurutnya, kala itu rokok menjadi barang yang selalu laku dan banyak peminatnya. Keberhasilan Djoko merangkul banyak pelanggan menarik perhatian putra Sampurna yang memiliki perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di tanah air kala itu. Mereka bertemu tahun 1980 dan 5 tahun kemudian sepakat bekerja sama. Akhirnya, 5 kios rokok berhasil dibuka di Jakarta. Selanjutnya, saya Dinda Mandasari. Karena kepintaran Djoko dalam berbisnis, ia berhasil membawa PT Sampurna ke peringkat 2 setelah Gudang Garam. Hal tersebut membuat sosoknya dijuluki sebagai Dewa Rokok. Pada 27 Agustus 1989, berdirilah Alfa Toko Gudang Rabat yang didirikan oleh Djoko Susanto dan putra Sampurna ini. Namun nama tersebut disederhanakan menjadi Alfa Minimart pada tahun 1994. Djoko memilih memakai nama Alfa karena dinilai netral. Sebelumnya sempat ingin dinamakan Sampurna Mart, namun dinilai kurang menjual. Tapi nama Alfa, sebuah merek yang lebih dikenal dan teruji. Sayang, kerjasama Djoko Susanto dan putra Sampurna ini harus berakhir pada tahun 2005 ketika Sampurna menjual bisnis tembakau beserta anak perusahaannya, termasuk 70% saham Sampurna yang ada di Alfamart kepada Philip Morris International. Namun ternyata Philip Morris International tidak tertarik sama sekali dengan bisnis retail, dan akhirnya saham tersebut dijual pada Djoko dan investor yang bernama North Star. Siapa sangka bisnis yang dijalankan oleh Djoko tersebut terus mengalami perkembangan sehingga pada tahun 2013 Djoko berhasil membeli saham North Star tersebut. Tahun 2007, Djoko mendirikan Alfamidi dan sukses bersama Alfamart. Sayangnya, jalan mulus tersebut tidak terulang saat mereka melebarkan sayap ke industri supermarket.
supermarket yang mereka kelola kalah bersaing dengan supermarket-supermarket lainnya. Bahkan, pada akhirnya saham perusahaan tersebut terpaksa dijual kepada pihak lain. Alfa Supermarket terpaksa dijual ke Carrefour karena omsetnya kurang memuaskan. Walaupun demikian, Joko tetap berjuang dan berfokus mengembangkan bisnis minimarket. Perlahan, bisnis minimarket yang ia kelola berkembang pesat. Bahkan, Joko pun akhirnya mampu membeli saham investor bisnis minimarketnya, sehingga menjadikannya pemilik utama. Luar biasa bukan? Selanjutnya, ia pun fokus dengan bisnis retailnya. Minimarket Alfamart kini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Tercatat lebih dari 10.300 toko dan 31 gudang telah beroperasi. Joko pun pernah masuk ke dalam jajaran 50 orang terkaya versi majalah Forbes. Pada 2014, Forbes menempatkan ia pada urutan ke-27 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2015, anak ke-6 dari 10 bersaudara ini menduduki peringkat 22. Sedangkan di tahun 2016, ia memperoleh peringkat ke-14. Selanjutnya, saya Ravena Karisa. Kerja keras dan kepiawaian Joko Susanto pun membuahkan hasil. Setelah jatuh bangun, ia berhasil mengembangkan Alfamart hingga menjadi salah satu brand minimarket paling sukses di Indonesia. Banyak pencapaian yang telah diraih Alfamart. Kini Alfamart telah memiliki lebih dari 10.000 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Alfamart juga termasuk perusahaan dengan jumlah karyawan terbanyak di Indonesia dengan sekitar 70.000 karyawan. Tak hanya Alfamart, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk juga membawahi minimarket dengan merek lain yaitu Alfamidi, Alda Express, dan Lawson. Keren sekali bukan? Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Joko Susanto founder Alfamart ialah tetap tangguh dan tidak menyerah. Mungkin itulah hal yang paling menonjol dari Joko Susanto. Meski kerap menemui masalah saat berbisnis, Joko Susanto tetap gigih dan berusaha bangkit. Sikap seperti itulah yang dapat menjadikannya sukses seperti sekarang ini. Sekian video pembelajaran dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you next video. Bye-bye.